Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu adalah sekelompok komunitas lokal yang mempercayai suatu ajaran bersama, dan menetap di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Anggota kelompok kepercayaan ini diklaim berjumlah ribuan yang anggotanya berasal dari berbagai daerah, seperti Subang, Cirebon, hingga Jawa Timur. Ketika mendengar kata Dayak tersemat dalam nama mereka, publik pasti akan langsung mengasosiasikannya dengan suku Dayak yang berasal dari Kalimantan. Namun demikian, SDHBBSI sama sekali tidak berhubungan dengan suku Dayak di Kalimantan. Mereka murni terbentuk sebagai kelompok berbasis kepercayaan terhadap keyakinan atau agama tertentu di mana agama tersebut tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kelompok masyarakat ini secara formal tidak memiliki identitas legal seperti kartu tanda penduduk KTP. Mereka tidak memiliki salah satu agama sebagaimana agama yang diakui oleh negara. Namun demikian, hal itu bukan berarti mereka menentang negara dan pemerintah. Mereka masih merasa menjadi bagian dari negara Indonesia. Hanya saja, mereka memiliki perspektif lain dalam memandang cara hidup. Bagi kelompok ini, KTP atau tanda pengenal lain adalah sesuatu yang menyusahkan. Mereka berkeyakinan bahwa diri mereka yang mereka bawa kemana-mana itulah tanda pengenal yang sesungguhnya. Kelompok masyarakat ini telah menunjukkan eksistensinya sejak akhir tahun 90-an kepada masyarakat luas. Mereka membangun komunitas dengan berpegang teguh pada spiritualitas sebagai dasar pembentukan ajarannya. Tidak jarang pula mereka menyebut kepercayaannya sebagai agama Jawa. Melalui kepercayaan ini, mereka melakukan penggalian kembali kepercayaan dan nilai-nilai spiritualitas masyarakat Jawa masa lalu. Prapatrimonial. Mereka berpikir bahwa agama-agama besar yang ada saat ini, termasuk agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, telah terkontaminasi kepentingan-kepentingan individu yang syarat dengan keserakahan. Hal inilah yang menyebabkan kelompok kepercayaan ini menggali kembali nilai-nilai budaya masyarakat Jawa dan membangun ulang nilai-nilai komunal. Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu tidak memiliki kaitan dengan suku Dayak asli Kalimantan. Penamaan komunitas mereka yang panjang pun bukan tanpa alasan. Kata suku diartikan sebagai kaki yang membantu manusia untuk berjalan ke tujuannya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Dayak berasal dari kata ayak atau ngayak yang berarti menyaring atau memilah. Maksud dari kata tersebut adalah manusia harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Sementara itu, Hindu memiliki arti bahwa setiap manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu perempuan. Kata Buddha berasal dari kata Buddha yang berarti telanjang. Seluruh manusia menurut kepercayaan mereka diartikan sebagai makhluk yang terlahir telanjang. Adapun kata Indramayu mengandung pengertian in berarti inti. Dharma artinya orang tua dan ayu bermakna perempuan. Makna filosofisnya adalah bahwa ibu perempuan merupakan sumber hidup karena dari rahimnya lah semua manusia dilahirkan. Itulah sebabnya, menghormati kaum perempuan sangat dijunjung tinggi oleh komunitas kepercayaan ini. Hal itu tercermin dalam berbagai aktivitas keseharian mereka. Kelompok tersebut dianalogikan sebagai sekumpulan manusia terpilih karena tidak semua orang dapat menjalankan peraturan seperti yang telah disyaratkan oleh komunitas tersebut. Selain itu, makna Hindu-Buddha dalam pemahaman komunitas ini diartikan sebagai jiwa dan raga. Mereka yang tergabung diandaikan sebagai manusia yang baru saja dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan telanjang. Mereka yang telah menjadi bodhisattva sebagai wujud menyatunya diri mereka dengan makrokosmos, akan menanggalkan pakaian ala kehidupan era modern yang marak terjadi saat ini. Anggota kelompok komunitas ini akan telanjang dengan hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam putih. Warna tersebut merupakan simbol dari kehidupan yang saling berpasangan. Selain itu, mereka juga akan mengenakan aksesoris terbuat dari kayu dan bambu sebagai bentuk kedekatan mereka dengan alam. Kemanapun anggota kelompok komunitas ini pergi, mereka akan selalu mengenakan pakaian dan aksesoris tersebut. Cara berpakaian yang demikian kemudian masyarakat modern sering memandang mereka sebagai kelompok orang gila. Pendirian komunitas itu sendiri bebas dari campur tangan pemerintah. Adalah seorang tamat yang memulai pembentukan komunitas ini dengan mendirikan sebuah padepokan yang bernama Pade Pokan Nyi Ratu Kembar di Desa Karimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tanah tempat dibangunnya padepokan tersebut sendiri adalah warisan dari mertua tamat. Sejak perenungannya berhasil melahirkan sebuah aliran kepercayaan, baru pengikutnya menjadi semakin banyak dan terbentuknya kelompok masyarakat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu. Kelompok suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu melakukan ritual bernama kumkum, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rendaman.
Ritual ini mereka lakukan untuk melatih kesabaran. Kum-kum sendiri mereka lakukan selama 4 bulan dalam 1 tahun tepatnya setiap pukul 23. Sebelum kum-kum, mereka biasanya melakukan kidung terlebih dahulu. Setelahnya, mereka akan berjalan ke sungai kecil di dekat perkampungan mereka untuk merendam diri hingga pagi hari tiba. Selama berendam, mereka tidak diperbolehkan memakai pakaian atas. Selain itu, mereka harus mampu menahan dinginnya udara malam dan air sungai berikut gigitan ikan kecil-kecil yang hidup di sungai. Hal itu memang tidak mudah untuk dilakukan, perlu pembiasaan mengingat tujuan utama dari ritual ini adalah untuk melatih kesabaran. Setelah ritual kum-kum selesai, mereka tidak lantas pulang ke rumah pada pagi harinya. Mereka harus melakukan ritual lanjutan berupa mepe atau berjemur. Mereka akan berjemur pada pagi hari hingga celana mereka kembali kering. Tujuan dari ritual ini adalah untuk mendekatkan manusia dengan alam tanah. Setelah menyelesaikan rangkaian ritual tersebut, mereka akan merasa menjadi orang baru kembali. Selanjutnya, sisa waktu 8 bulan ke depan bisa mereka pergunakan untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Apabila nafkah mereka berlebih, mereka akan memberikannya pada komunitas yang membutuhkan. Setelah itu, 4 bulan selanjutnya akan mereka manfaatkan untuk ritual dan mendekatkan diri dengan alam. Siklus ritual tersebut telah mereka kerjakan secara teratur selama bertahun-tahun. Ritual lain yang dilakukan oleh kelompok aliran kepercayaan ini juga banyak mengikut sertakan kelompok perempuan. Bertempat di pendopo Nyi Ratu Kembar, setiap malam Jumat Kliwon mereka berkumpul bersama. Beberapa laki-laki bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek hitam putih. Mereka duduk mengelilingi kolam kecil di dalam pendopo. Sementara kaum perempuan, duduk berselonjor di luar pendopo.